apa yang menjadi visi dan misi PD IPM Jember periode 2021-2023. Dalam Nahkoda Kepemimpinan Mas Daniel Akbar, kami pimpinan daerah dan juga dengan grand design yang telah dibuat Mas Daniel Akbar untuk PD IPM Jember 1 periode ini, yaitu pelajar fil arti, yang artinya bumi pelajar berkemajuan itu. Untuk misinya yang pertama yaitu dari PD IPM Jember, perapian administrasi. Kita tahu sendiri bahwasanya ranah arah gerak suatu organisasi pasti tidak terlepas dari administrasi itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu revitalisasi giroh ber-IPM, merevitalisasi bagaimana dalam menghadapi suatu dinamika nantinya kita masih kader-kader IPM di Kabupaten Jember mampu merevitalisasikan girohnya di IPM seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tanggap peduli lingkungan. Ini dengan isu-isu yang tadi juga IPM dengan misinya gerakan pelajar berkemajuan, jadi harapannya kader IPM dan juga arah geraknya IPM Jember ini juga tanggap terhadap isu-isu yang memang mendunia secara nasional maupun internasional, dan juga kami turut andil dalam mengkaji isu-isu di lingkungan seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu komunitas kreatif kayak gitu. Jadi memang ada 4 misi yang dicanangkan untuk satu periode kepemimpinan yang dengan nahkoda Mas Daniel Akbar seperti itu. Oke nih, sangat menarik. Kira-kira program kerja apa yang sudah terrealisasi gitu kan ya selama kurang lebih 1 tahun kepemimpinan atau setengah periode dari PD IPM Jember. Oke, di sini yang pertama ya yaitu ada pelantikan PD IPM Jember kayak gitu. Itu terlaksana bulan April kemarin. Kemudian ada rapat kerja daerah, kemudian ada PKMTM 2 itu kayak tingkat perkaderannya yang ada di tingkat kabupaten kayak gitu. Kalau misalkan di perkuliahan itu hampir sama kurang lebihnya kayak LKMM kayak gitu. Kemudian ada turba cabang atau turun ke bawah ke cabang ke kecamatan-kecamatan. Kita itu gunanya untuk monitoring dan juga evaluasi apa yang menjadi problem yang ada di cabang dan juga ranting kayak gitu. Kemudian ada kajian rutin internal, itu jadi kita tidak berfokus hanya pada dunia gitu, tapi kita juga akhirat ada kajiannya gitu kan ya. Ini dinaungi oleh bidang KDI kayak gitu. Ini sifatnya 1 minggu sekali. Kemudian kajian rutin muslimah, yang ini memang tadi kan juga sempat disinggung ada bidang Ipmawati. Nah itu tuh ada kajian yang khusus Ipmawati, khusus yang cewek. Itu nanti akan membahas kayak misalkan tentang kewanitaan, fikih wanita kayak gitu kan. Kemudian juga membahas feminisme, sebenarnya apa sih, pokoknya apa yang menjadi isu-isu yang seringkali di masyarakat itu menjadi suatu permasalahan tentang perempuan kayak gitu. Kemudian ada juga pojok informasi IPM. Nah ini bagian dari kesekretariatan, jadi ini menyediakan informasi-informasi, pedoman-pedoman yang memang dibutuhkan tingkat cabang dan juga ranting. Kita memfasilitasi hal itu sehingga nanti dalam arah geraknya pimpinan cabang, pimpinan ranting, bahkan pimpinan daerah sendiri sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan kayak gitu. Kemudian juga ada program evaluasi dan proyeksi EvaPro, dilakukan 2 minggu sekali. Ini yaitu proses monitoring dan evaluasi dari ketua ke bidang-bidang yang lain. Jadi progresnya itu terus terpantau gitu pergerakannya. Kemudian juga ada kumpas tuntas ASBO. Ini informasinya berbentuk digital. Jadi karena kita di era digital, jadi di situ bakalan ada informasi yang berkaitan dengan seni dan budaya. Nanti kita lebih gali, misalkan kemarin itu kita kumpas tuntas mengenai gamelan. Jadi teman-teman bisa follow IG IPM Jember kayak gitu ya. Kemudian ada juga pelatihan tim media IPM Jember. Ini juga dilaksanakan pada bulan Agustus. Ini dibawahi oleh bidang PIP, pengkajian ilmu pengetahuan. Jadi memang di era saat ini bagaimana kita nanti kader-kader IPM, setiap pimpinan bisa menggunakan sosial media dan juga membuat konten-konten kreatif yang itu juga akan menarik pengunjung gitu kan ya, viewers untuk kayak membaca informasi yang kita sediakan kayak gitu. Kemudian ada juga tablik Muharram, ini dilaksanakan pada bulan September. Kemudian juga ada dialog pelajar fil arti, ini waktu pelantikan waktu itu
Itu jadi kita memang membahas bagaimana peran eksistensi kayak gitu. Jadi lebih ke kayak bentuknya dikemas seperti seminar kayak gitu. Kemudian ada juga monitoring dan evaluasi cabang dan ranting kayak gitu. Jadi setiap di cabang dan ranting ya, tingkat kecamatan dan tingkat desa itu tuh ada yang namanya penanggung jawab dari pimpinan daerah yang memang diutus untuk mendampingi kayak gitu. Dan nantinya biar komunikasi antara daerah ke cabangnya juga terjalin secara efektif, dan permasalahan yang ada di daerah-daerah di cabang-cabang dan juga ranting itu bisa masif dan bisa cepat terselesaikan kayak gitu. Itu sementara program kerja yang memang udah kami realisasikan kayak gitu, yang sifatnya juga ada yang rutin dan non rutin kayak gitu. Kemudian untuk kedepannya ini insya Allah kami akan mengadakan banyak sekali agenda gitu. Untuk bulan Januari ini insya Allah ada pengabdian masyarakat bidang kesehatan tentang gizi, kemudian ada juga konferensi pimpinan daerah, terus kemudian ada juga agenda-agenda eksternal yang memang adanya musda dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan juga pimpinan daerah Aisyah kayak gitu. Kami juga terlibat dalam hal itu, dan selama setengah periode ini kami juga aktif dalam mengkaji dan berkontribusi dalam agenda-agenda eksternal yang diadakan oleh stakeholder Dispora, mengkaji isu-isu kayak kesehatan, isu-isu kepemudaan gitu. Kami aktif untuk mengikuti hal itu. Jadi selain program dari kita, kami juga aktif dalam program di luar. Terima kasih.